kuliah kita yang Ibu share. Ini adalah bahan yang Ibu dapatkan pada saat pergi ke ITS 2 tahun yang lalu untuk studi bandingnya. Nah, dari kemudian diskusi dengan dosen yang membawakan pengolahan limbah di sana, kemudian kita tukar menukar bahan dan dikasihnya itu. Nah, ini ada yang sebagian bahan yang telah Ibu kasihkan itu ada yang apa di sini, yang tambahan di sini ya. Nah, ini pengolahan biologi secara IPAL kalau kita lihat keseluruhan di lapangan ilustrasinya seperti ini ya. Yang kita pelajari dan semalam itu adalah skema-skema ya, dalam bentuk skema. Nah, kalau ini Bu rasa sudah ada kita bicarakan ini tujuan pengolahan biologi itu apa sudah ya. Kemudian pengolahan biologi itu dikategorikan pada tahap kedua ya, sudah juga definisinya juga dengan apa agen pengurainya mikroorganisme atau bakteri ya. Kemudian komponen prosesnya juga harus ada apa namanya polutan organik ya, karakteristiknya dari situ. Nah, kemudian kita yang minggu yang sebelumnya itu adalah bicara tentang desain proses pengolahan biologi. Nah, di sini perlu untuk desain unit daripada proses berlangsung ya, unitnya ya. Nah, penentuan penggunaan unit pengolahan biologis itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya kontinuitas feeding-nya. Continuous feeding itu artinya kontinuitas daripada bahan yang masuk ya. Nah, sebenarnya itu dalam proses sudah diatur di equalizer di primary treatment. Nah, kemudian pengendalian temperatur dan pH. Nah, ini juga bagian dari proses pengendalian temperatur dan pH itu untuk memaintain mikroorganisme yang kita gunakan, untuk mengontrol pertumbuhan mikroorganisme yang kita aplikasikan di dalam unit ya, unit pengolahan. Kemudian pengadukan juga untuk efisiensi pengolahan, karena dengan pengadukan diharapkan luas permukaan kontak antara mikroorganisme dengan organik yang akan diurai lebih luas ya, atau lebih banyak. Kemudian penambahan nutrien ini apabila nutrien yang di dalam air limbah itu kurang sebagai fungsi untuk pertumbuhannya, biasanya itu yang kurang itu logam-logam esensial ya, yang bersifat sebagai kofaktor atau koenzim untuk pengurai oleh si mikroorganisme tersebut. Nah, perlu disuplai ya. Ada mikroorganisme yang cocok kofaktornya besi, ada yang cocok kofaktornya Cu dan lain-lainnya, tergantung kepada mikroorganismenya. Nah, kemudian adaptasi mikroorganisme. Adaptasi mikroorganisme itu tentunya untuk membiasakan mikroorganisme itu supaya dia familiar dengan nutrisi atau substrat yang akan dicernanya. Tadinya kita tumbuhkan dia di proses yang batch, kita tumbuhkan sampai jumlahnya mencapai, baru diaplikasikan ke dalam limbah yang akan diuraikannya dengan mengaklimatisasi ya, untuk mengadaptasi mikroorganisme itu. Tidak langsung kita kasih limbah 100% ya, kasih 10%, makanan dia tetap yang semua terpenuhi sampai dia, kita harapkan terbiasa dia makan nutrisi dari limbah yang akan diuraikannya itu, tidak lagi penambahan, kecuali ada
zat-zat esensial yang diperlukannya tidak ada komponennya di dalam limbah tersebut. Kalau kita tumbuhkan, dia kan keperluan karbonnya itu dari glukosa. Nah, nanti kan bukan dari glukosa ya, dari limbah bisa dari karbohidrat yang yang multi ya, bisa dari trisakarida, bukan dari glukosa ya, atau sakarida atau bentuk pati ya. Nah, jadi supaya dia bisa beradaptasi dengan sumber karbonnya, sumber proteinnya juga begitu, supaya dia bisa mengambil N dari senyawa yang berupa protein yang ada di dalam limbah tersebut. Ya. Nah, kemudian untuk penentuan penggunaan unit juga pengolahan biologis itu tergantung kepada tujuan daripada kita mengolahnya. Apakah kita hanya menghendaki bahwa sampai kepada baku mutu ya, effluent yang kita keluarkan dari industri itu hanya sampai kepada baku mutu tanpa ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Nah, kemudian ada juga tergantung kepada ada sesuatu yang bisa kita transformasi dari senyawa organik yang terdapat dalam limbah tersebut ke bentuk lain yang bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan gitu. Nah, kemudian jenis air limbah yang akan diolah ya, karakteristiknya diolah itu ya konsentrasi limbahnya, variasi alirannya, volume limbahnya, itu menjadi suatu faktor yang dipertimbangkan juga ya. Kemudian biaya tentunya, biaya dan pemeliharaan. Kalau misalnya walaupun bagus hasilnya, tetapi biayanya mahal sehingga tidak tidak tercapai break-even point untuk kita lakukan, ya kita cari alternatif lain yang moderat biayanya itu. Nah, ini sama dengan gambar yang Ibu sudah itu. Nah, kemudian jenis pengolahannya pun ada yang berdasarkan kebutuhan oksigen, ada 3 ini, aerob, anaerob, dan anaerob. Nah, yang ini belum Ibu bicarakan berdasarkan pola pertumbuhan mikroorganismenya. Jadi mikroorganisme itu tumbuh di dalam dan berkembang di dalam unit pengolahan itu ada 2 macam. Ada yang dia tersuspensi bercampur dengan air limbah yang akan diuraikannya. Kemudian ada yang harus ada penyangganya, ada yang tersuspensi itu disebut disebut dia suspended growth. Kemudian kalau dia mempunyai media yang harus ada media untuk tumbuhnya, biasanya ada dari akrilik atau dari plastik yang bentuk ring atau bioballnya. Itu namanya sistemnya disebut pertumbuhannya terlekat. Pertumbuhan terlekat atau attached growth. Ya, attached growth. Jadi dua macam cara si mikroorganisme itu tumbuh berkembang. Harus ada penyangga dan tanpa ada penyangga. Yang tersuspensi dia tercampur. Ya, yang tersuspensi tercampur itu yang perlu diaduk. Kalau yang ada penyangga yang tumbuh di atas satu permukaan, misalnya di dalam cakram geologi berputar atau di RBC rotari yang ada tempat kontaknya ya, kemudian trickling filter ya, dia hidup dan tumbuh membentuk film di atas suatu media bisanya dari kayu, bisanya dari besi, dan dia tumbuh di situ berkembang. Dipercikkanlah air limbah tersebut di situ, kemudian dia membentuk lapisan dan mengambil nutrisi yang ada di dalam limbah tersebut, diuraikan. Nah, diuraikannya dan digunakannya juga sebagai keperluan daripada pertumbuhannya. Nah, jadi ada yang tersuspensi, ada yang terlekat, atau ada yang suspended solid, atau ada yang attached growth.
Ada yang tersuspensi tadi suspended growth ya. Kemudian yang melekat itu namanya attached growth. Ini juga sudah ada ya, ini proses pengolahan aerobik secara menyeluruh ya, bahwa didahului dengan primary unit pengolahan awal, kemudian pengolahan kedua, baru ke pengolahan ketiga ya di sininya ya, pengolahan tertiary treatment ya. Selain dari primary, secondary, kita yang bicara di secondary treatment ini. Nah, yang suspended growth itu pertumbuhan mikroorganismenya yaitu tersuspensi, contohnya aktivitas selat atau CSTR, continuous stirred tank reactor ya. Nah, inilah yang kita kita bicarakan pada minggu yang lalu, aktivitas selat. Kemudian selain dari itu ada extended aeration-nya, menggunakan aerasi yang diperpanjang, sequencing batch reactor, kemudian oxidation deep, kemudian ada aerated legon atau sebangsa kolam yang sangat luas ya, yang diaerasi. Nah, kemudian yang mikroorganismenya yang tumbuh melekat atau attached microorganism growth itu ada contohnya di trickling filter dan rotating biological contactor ya, RBC. Nah, yang ini yang sama dengan yang kita telah bicarakan ya minggu yang lalu, nggak ibu ulang-ulang lagi ya. Nah, di sini kita di sini kan, ini yang primary sampai clarifier pertama kita ada di sini ya. Keluar dari clarifier kedua. Nah, ada beberapa pertimbangan atau banyak pertimbangan yang open camp semua, open camp. Atau yang tidur pula, udah capek-capek di sini bercakap. Kan baru tidur kan si Irmanuli baru bangkit dari golek itu. Ayo open cam, ibu mau lihat. Kalau mau kuliah sama, kuliah daring itu sama dengan kuliah offline. Anda harus bersiap. Saya juga bersiap, mandi saya pakai bedak saya, nggak acak-acakan seperti Anda baru bangun, rambut begitu acak-acakan, nggak. Mana masuk pelajaran begitu. Jebri mana? Muhammad Zulfikri, si Tepu. Nah, si Irfan Kurniawan pun baru bangun tuh, rambutnya acak-acakan. Enggak boleh sikapnya begitu kalau mau kuliah. Kalau kita ada jadwal kuliah ya harus totalitas kita dengan ikhlas. Begitupun kita tidak 100% bisa menyerap informasi yang diberikan oleh dosennya. Apalagi kita hanya gole antara mendengar dengan tidak, antara menghayal dengan memperhatikan kuliah. Analah ini. Harusnya Anda itu harus lebih aktif karena kita tidak bisa offline, belum bisa offline. Harusnya lebih Anda belajar. Karena kalau yang daring kayak gini mana bisa diperhatikan semua ya. Nah, kadang-kadang kalau dosennya cuek udah lantak di situ, biarin aja. Ini adalah pembelajaran dewasa, suka hati dia mau dapat enggak, nanti kalau dia enggak lulus biarkan saja. Nah, kalau seperti itu nanti semua dosennya ya mampuslah kalian.
Mana ini Muhammad Zulfikri Sitepu? Iya Bu, izin Bu. Di tempat saya lagi gangguan jaringan, nggak bisa on-cam Bu. Kenapa? Di mana kamu rupanya? Lagi di kampung Bu, nggak di Medan Bu. Iya, di kampung di mana? Di perdagangan Bu. Hah? Di perdagangan Bu. Iya, di perdagangan. Kecuali di apa sih Piongot sana nggak ada sinyal. Lagi padam listrik Bu hari ini Bu. Dari jam tadi jam 6 Nggak Bu. jadi alasan kalau kita mau kuliah, kita udah prepare mau di mana. Kalau nggak ada sinyal di rumah kita pindah ya. Kita pindah ke tempat yang ada karena kita mau kuliah. Nggak jadi alasan kita stay di kampung, kemudian nggak ada jaringan, alasan kita nggak. Ibnu Al-Faridi mana? Mana Ibnu Al-Faridi? Nah, kan bagus Irfan kayak gitu. Mana Irfannya? Ini hanya foto apanya aja ya. Mana Irfan tadi? Saya Bu. Ibnu ya kan? Kamu itu ya masih di atas tempat tidur. Ibnu Al-Faridi. Enggak ada ya? Ibu coret ya. Ibu coret absennya ya. Nanti bisa ke e-learning Ibu itu, Ibu apa namanya? Ibu edit kan itu. Kalau kuliahnya enggak hadir ya. 1901 hadir enggak? Enggak ada. 19068. Mana Ignatius? Ignatius. Tidak ada. Ignatius 19068, 1901 tidak ada. Si Maulisa itu kita nggak itu, matanya nggak bisa dibukanya itu. Kalau mau kuliah harus totalitas, kalau nggak usah ikut. Yeni Rahmadani, mana gelap? Oke, ada 2 yang tidak ada ya. Oke. Sini pula lagi. Oke, kita lanjutkan. Bisa lanjutkan? Bisa, Udah Bu. bisa kita lanjutkan? Oke. Nah,
Jadi ada beberapa pertimbangan yang kita harus ambil kira ya, atau kita sebagai bandingan atau pengontrol kalau kita mau mendesain unit proses pengolahan limbah. Dalam hal ini tadi apa? Kita menggunakan yang aerob aktivitas selat jenis continuous stirred tank reaktor ya. Yang ada aeratornya ya, yang komplit dengan aerator. Tangki aktivitas selat itu berbentuk persegi 4, terbuat dari konstruksi beton bertulang. Kemudian permukaan tangki terbuka terhadap atmosfer karena dia tadi terbuka, bersifat aerob. Kedalaman air limbahnya di dalam tangki 3-5 meter. Freeboard tangkinya 0,3 sampai 0,6. Jadi tangki itu tidak kita isi semua kapasitasnya, harus ada safety-nya ya. Harus ada safety-nya. Kalau kita desain misalnya volume limbah kita, volume cairannya 2 liter ya 10 liter ya, jangan 10 liter kapasitas daripada tangkinya. Harus ada safety. Biasanya kita dalam rancangan desain itu ada 0,25 ya. Berarti 1,25 kali kapasitas daripada cairannya. Itu yang kita sediakan unitnya ya. Kemudian rasio panjang dengan lebarnya 1 sampai 2,2 dibanding 1 ya. Rasionya ya. Lebar tangkinya bisa 6 sampai 12 meter. Fondasi tangkinya harus berada di dalam tanah yang stabil ya. Yang kokoh. Kemudian tidak boleh mengapung ya, atau tidak boleh bergerak-gerak tangki. Dia harus kokoh di dalam dudukannya. Kemudian kriteria bebannya, kriteria beban atau loading kriteria yang kita sebut dengan apa namanya organik yang masuk ke dalam unit pengolahan tadi. Jadi kriteria beban itu adalah termasuk adalah bagian dari kriteria proses yang kita sudah sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Ada perbandingan antara jumlah makanan dengan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam sistem kita ya dulu. Jadi ada harga food per mikroorganisme atau F per M yang harganya itu berada di antara 0,2 sampai 0,6. Kemudian mean cell residence time ya, artinya waktu tinggal rata-rata sel di dalam unit atau di dalam pengolahan ya, di dalam unit aktivitas selat itu. Kalau unitnya kita sebut kita sebut tangki aerasi atau aerator, tangki aerasi, bukan aerator ya, tangki aerasi. Nah, dia itu berada antara 5 sampai 15 hari di situ ya, tinggal sel. Kemudian volumetric loading-nya ya, volumetric loading-nya beban BOD yang masuk ya. Nah, 0,8 sampai 2,6 kg BOD per meter kubik per hari. Karena volumetrik berarti persatuan waktu. Jadi kalau meter kubik per hari ya. Kemudian beban volumetriknya PI sama dengan Q0 kali S0 dibanding dengan PR-nya.
PR-nya volume reaktor. Debit Q-nya ya, Q-nya itu rata-ratanya berapa ya, alirannya ya. Beban BOD-nya itu sama dengan BOD-nya yang masuk ke dalam sistem atau yang keluar dari clarifier pertama dari pengolahan biologi tanah itu. Nah, kemudian ditambah dengan yang dikembalikan ke sistem melalui sirkulasi atau aliran air yang dari bawah. Setelah keluar dari clarifier kan ada sebagian diumpankan ke dalam reaktor yang fungsinya minggu yang lalu sudah kita sebutkan, fungsinya adalah untuk menjaga keberlangsungan mikroorganisme di dalam sistem tersebut atau dalam proses tersebut. Kalau di sini di dalam unit operasi tersebut apabila terjadi wash out, supaya mikroorganismenya tidak hilang keluar semua, masih ada yang familiar yang telah teraklimatisasi diumpankan ke situ. Kalau tidak kita kembalikan wash out, apabila terjadi wash out kita harus lakukan aklimatisasi lagi. Sementara aklimatisasi tadi itu bisa sebulan, bisa 3 bulan supaya kita mendapatkan jumlah mikroorganisme yang sesuai untuk diaplikasikan ya. Kemudian resirkulasinya itu Q yang diresirkulasi dibanding dengan debitnya itu sama dengan 0,25 sampai 1 ya. Enggak lah semuanya ya. Nah, biasanya umumnya 0,25 tergantung kepada sifat atau karakteristik pengendapan di clarifier ya. Kalau misalnya buruk pengendapannya di clarifier, ada yang melayang-layang tidak bisa mengendap, ketuaan, kemudaan mikroorganisme yang keluar atau kurang umur atau waktu tinggal rata-ratanya lebih kecil. Nah, sehingga tidak dapat mengendap. Nah, itu perlu kita recycle lebih banyak, misalnya di atas 0,25 atau kelamaan membentuk partikel yang kecil dia susah juga mengendap ya. Nah, juga harus kita kembalikan lebih banyak. Jadi itu pengontrolnya adalah di unit pemisahannya clarifier. Nah, produksi lumpurnya dalam hari per harinya kita gunakan yang unit sistem internasional ini aja ya. Ini yang US, makanya dikonversinya ke pound dan volumenya galon. Kalau sistem internasional itu gram atau kilogram ya. Sama dengan apa? Produksi lumpurnya sama dengan yield yang diobservasi kali Q kali debit atau alirannya kali S0 dikurang S. S0 adalah konsentrasi substrat, konsentrasi BOD yang masuk dikurang konsentrasi substrat atau BOD yang keluar di effluent kali 10⁻³ karena di dalam kilogram ya, untuk konversi gram ke kilogram ya. PX adalah jumlah bersih luangan aktivitas selat yang dihasilkan setiap hari. Diukur dalam volatil suspended solid dalam kilogram per hari ya. Y observasi adalah observasi yield itu adalah sama dengan yield per 1 ditambah KD kali dengan waktu tinggal rata-rata. KD itu adalah konstanta penguraiannya ya. Nah, produksi lumpur PX sama dengan Y, yieldnya berapa kali Q kali S0 dikurang S dikurang KD L kali volume reaktor kali konsentrasi X itu adalah MLSS.
padatan tersuspensinya, termasuk mikroorganismenya. Konsentrasi MLSS, mixer liquid suspended solidnya. Nah, umur lumpurnya, kalau umur lumpur kita tarikin ke sini. Kalau data yang ini yang ada, ya tinggal memindahkan ya bentuk-bentuk dari matematiknya, itu nggak ada masalah ya. Kalau mau Y ini diminta atau XN-nya diminta bisa didapatkan. Nah, kemudian kebutuhan oksigen ya atau transfer oksigen yang digunakan melalui mechanical aerator ya yang berbentuk surface area yang membentuk aerasi permukaan ya. Nah, kebutuhan udaranya untuk aerasinya 62 meter kubik per kilogram BOD. Kalau ada 1 kilogram BOD yang mau kita treat, yang mau kita olah, memerlukan 62 meter kubik udara, bukan oksigen ya, udara. Karena kalau berapa oksigennya bisa dicari, bisa. Karena perbandingan antara oksigen dengan gas lainnya kan ada. Udara dengan gas lainnya itu 21 banding 79 ya. Yang 79 itu yang lain-lainnya lah. Nah, ada komponen udara. Jadi tinggal mengkonversikannya ke 21 per sekian-sekian. Nah, kali dengan 62 meter kubik. Dapat nanti berapa? Oksigen. Kalau yang ditanya oksigen. Nah, kemudian waktu detensi aeratornya, waktu aeratornya itu bekerja 2 sampai 5 jam ya. Bagaimana kita menentukan kebutuhan oksigen? Tentunya yang paling mudah dari persamaan reaksinya ya kan? Persamaan reaksinya. 1 mol sel katanya sama yang setara dengan 1,42 kali konsentrasi sel. Jadi kalau ada 1 mol sel BOD, 1 mol sel di dalam bentuk BOD-nya, kita akan setarakan di 1,42 kali konsentrasi sel ya. Kebutuhan oksigen teoritis adalah dalam ini dibuatnya di sini sistem US ya. Pound itu adalah satuan massa ya. O2 per hari atau kalau kita ganti kilogram oksigen atau O2 per hari sama dengan total massa dari BOD dikurangi tadi yang 1,42 tadi kali massa organisme di dalam limbah atau X ya konsentrasi. Kebutuhan oksigen dalam kilogram per hari adalah oksigen yang untuk oksidasi, oksigen untuk respirasi mikroorganisme dan oksigen untuk penguraian ya. Kemudian kebutuhan nutrien. Untuk nutriennya harus dikontrol yaitu per M-nya, rasio antara food dengan mikroorganismenya. Sama dengan apa? Berapa dia adalah alirannya kali substratnya dibagi dengan volume cairan kali dengan konsentrasi atau MLSS-nya. Nah, slide volume index itu juga perlu ditetapkan ya. Nah, slide volume index sama kecil dari 100 ya bagus seperti yang kita diskusikan minggu yang lalu. Kalau 80 bagus ya, kecil dari 100. Nah, begitu juga kalau lebih besar dari 200 jelek. Nanti slide volume indeksnya yang lebih besar dari 200 artinya apa? Pengendapan di dalam clarifier kedua itu tidak maksimal.
adalah pengganggu yang pada prosesnya yang minggu lalu kita sudah sebutkan, ada beberapa mikroorganisme pengganggu ya, yang dia hidup di atas permukaan membentuk koloni sehingga menghalangi blok-blok yang mikroorganisme pengurai itu yang telah mati akan mengendap. Jadi dia ikut terbuang mengalir dari aliran clarifier yang sifatnya itu biasanya overflow ya, overflow dari clarifier itu sebagai air yang terolah, air limbah terolah. Tentunya kalau keadaannya tadi itu susah mengendap, blok-blok yang terdiri dari mikroorganisme yang tumbuh tadi tidak mengendap dia. Nah, berartinya BOD di dalam effluent yang keluar dari clarifier juga masih tinggi karena dia terukur, karena mikroorganisme itu kan makhluk hidup, dia terdeteksi sebagai organik ya, organik. Nah, BOD di effluent itu yang sesuai dengan standar itu adalah 100 mg per liter ya, yang sesuai dengan baku mutu kita 100 mg per liter. Nah, kemudian faktor konversi kalau dia katanya biological solute content effluentnya sama dengan 22 mg per liter, baguslah ya, karena sudah jauh di bawah baku mutu ya, baku mutu yang diperbolehkan masih boleh 100. Kalau BOD, kalau diukur sebagai COD-nya 150 ambang batasnya. Oke. Berapa konsentrasi mikroba di dalam air limbah yang terolah? Itu adalah ini ya. SE atau substrat ataupun BOD yang ikut bersama aliran limbah yang terolah, aliran yang keluar dari clarifier adalah ini. SE sama dengan KS kali 1 ditambah theta C kali KD per theta C kali Y dikurang KD. Kurang KD kali 1 dikali KS konstanta kejenuhan ya, konstanta Chinese maintenance waktu jenuh. Kemudian ini konstanta penguraiannya, ini theta C tinggal rata-rata. Sementara Y adalah yield. Ya, yield itu biasanya kan beban yang masuk dibanding yang terolah dibanding yang tidak yang masuk yang menggunakan. Berapa yield, penghasilannya berapa ya? Ya tentunya yang hasil dibagi dengan bahan bakunya ya. Persamaan perencanaan waktu tinggal hidrolik ya, waktu tinggal daripada si beda dengan umur rata-rata lumpur ya, umur rata-rata lumpur itu tadi theta C, ini waktu tinggal dari keseluruhan cairan itu satu siklus di situ daripada limbah yang diolah itu sama dengan volume reaktor dibagi dengan alirannya. Kenapa? Karena waktu tinggal dikali debit atau aliran sama dengan volume daripada reaktor. Kalau tidak akan bergerak. Umur lumpur kan beda. Umur lumpur adalah ini. C sama dengan volume daripada cairan. Ya, ini volume reaktor, ini volume dari cairan kali konsentrasi dari MLSS. Dibagi dengan aliran yang keluar kali konsentrasi dari MLSS yang keluar ditambah ada sebagian yang masuk tadi Q dikurang QR itu adalah Q dikurang QW. Jumlah konsentrasi daripada lumpurnya adalah XE ya. XE itu adalah konsentrasi sama dengan konsentrasi limbah yang keluar yang kita sebut sebagai effluent.
Nah, konsentrasi biomasanya kalau kita mau yang konsentrasi biomasanya tambah ini, masukkan ke sini, ini naik ke atas, P-nya di bawah, ya kan? Hanya merubah bentuk dari persamaannya. Nah, kemudian rasio yang disirkulasi itu tentunya Q yang berapa aliran yang disirkulasi dibanding dengan Q awalnya, ya. Q yang awal masuk ke dalam sistem, atau bisa juga dalam bentuk konsentrasi daripada mikroorganismenya atau substratnya lah, atau organiknya, X per XR dikurang X. Nah, QR itu debit resirkulasi, Q0 debit influen. Influen itu yang masuk ke dalam sistem. Nah, X konsentrasi mikroorganisme dalam bioreaktor, XR konsentrasi mikroorganisme dalam resirkulasi. Nah, tadi kalau nggak ada keterangannya yang tadi notasi yang diberikan, ini dia ya. Seperti tadi waktu untuk paper Q ya, waktu detensi beroleh area paper Q, kemudian S0 konsentrasi BOD atau COD di influen. Influen itu aliran keluar dari clarifier ya. Influen itu adalah yang masuk ke bak atau ke aerator ya, ke bak aerasi, ke unit pengolahannya. Nah, kemudian X konsentrasi volatil daripada suspended solid. Volatil suspended solid itu adalah 0,8 dari MLSS. Yang volatil suspended solid yang kita klaim sebagai murni mikroorganisme. Sementara MLSS itu adalah komponen yang ada di limbah, organik yang ada di limbah ditambah mikroorganisme. Jadi mikroorganismenya sekitar 0,8. Nah, kemudian θC rata-rata waktu tinggal sel berdasarkan volume tangki dalam hari dari waktu tinggal rata-rata ya sel. PR ada volume reaktor. Kemudian X konsentrasi volatil suspended solid dalam miligram per liter atau gram per meter kubik. QE debit lumpur terbuang. Berapa yang terbuang? Karena ada 2 tadi. Yang keluar dari clarifier sebagian di recycle masuk ke dalam unit, sebagian itu masuk ke dalam unit pengolahan serat ya, yang dari bawah. Nah, kemudian ada QW debit lumpur terbuang miligram per hari atau meter kubik per hari. Berapa sih yang ada, yang keluar di mana itu, di keluar dari clarifier lah ya, yang terbuang. QE adalah rata-rata effluent yang terolah ya. Berapa sih organik terolah, yang organik tadi BUD dalam bentuk BUD atau COD yang diinputkan, misalnya 1000 miligram per liternya. QE rata-rata effluent terolahnya berapa? Tentunya keluar berapa ya. Kalau Anda tahu keluar berapa yang terolah, bisa kita dapatkan, atau persentase terolahnya bisa kita dapatkan. Oke. Nah, nilai-nilai koefisien yang diperlukan, yang kita gunakan untuk mengaplikasikan proses ini, atau untuk menghitung itu, kita menggunakan nilai-nilai yang berada di antara rentang ini ya. Karena ini adalah nilai-nilai yang sudah masuk ke dalam buku teks, yaitu yang berasal dari penelitian banyak orang, dan harganya yang rentangnya di situ ya. Jadi kalau udah masuk ke textbook sudah banyak pengujian ya. Tidak, kalau masih di dalam jurnal besok bisa ada orang meneliti, bisa lagi berubah berkembang. Dan kalau sudah masuk textbook itu ya sudah diuji berulang kali dan banyak
pengujian, karena textbook itu kan jarang misalnya textbooknya di edisi satunya mungkin 10 tahun lagi baru ada, itu pun hanya perbaikan daripada isinya atau penambahan isi atau ada informasi baru kan. Nah kalau ini lihat seperti buku handbook teknik kimia Peri itu ya edisi keberapa sekarang? Sejak dari dulu kan tidaklah secepat kalau jurnal, ya bisa saja salah dia penelitiannya, kemudian ada pendapat orang untuk yang besok-besok melanjuti penelitian itu, ya bisa salah kesimpulan yang dia hasilkan. Jadi koefisien K-nya, koefisien penguraiannya itu K per harinya 2-10 rentangnya. Nah, yang bagusnya atau tipikalnya 5. KS-nya miligram BOD per liternya 25-100, tipikalnya 60. Yield-nya miligram mikroorganismenya atau PSS-nya per miligram daripada substrat yang digunakannya antara 0,4 sampai 0,8, tipikalnya 0,8. Jadi 0,6 mikroorganisme per konsumsi substratnya. Substratnya dalam BOD ya, atau bisa juga dalam COD per harinya. Kemudian KD-nya, KD itu adalah keterolahan daripada senyawa organiknya di dalam sistem atau di dalam unit tersebut antara 0,025 sampai 0,75, tipikalnya 0,05. Itu mendesain nanti Anda mendesain unit pengolahan limbah menggunakan aktivitas selat. Setelah Anda hitung ininya, compare ke sini, berada di antara ranking-nya. Nah, kalau ada di antara ranking yang ini, desain Anda ditolerir, diterima ya. Bagaimana aliran, apa sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu kalau kita mau mau mendesain ya, mendesain aktivitas selat. Tentunya apa? Tentunya kalau kita mau memilih suatu unit pengolahan limbah, kita harus tahu karakteristik, tetap karakteristik dulu ya. Kemudian menentukan perkiraan konsentrasi effluent. Berapa kita set yang mau kita olah? Harus sesuai baku mutu kan? Nah, kita tentukan apakah 80 mg per liter effluentnya atau BOD di effluent, atau misalnya 20 mg per liter atau 100 mg per liter. Kalau 100 masih boleh kan? Kemudian menentukan effluent BOD yang terlarut yang dalam sistem itu BOD yang diumpankan itu berapa ya. Kemudian menentukan efisiensi pengolahan. Saya mau efisiensi pengolahannya 90%. Nah, apa yang harus direncanakan tentang input dan outputnya gitu. Kemudian menentukan rasio resirkulasi. Rasio resirkulasi itu penting ditentukan supaya menjamin karakteristik pengendapan yang ada di clarifier bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya resirkulasinya besar, artinya yang dikembalikan itu besar, berarti efisiensi clarifiernya kecil ya, karena harus kembalikan yang banyak. Nah, cek nilai resirkulasi antara 0,2 sampai 0,5 ya. Kalau berada di 0,25 sampai 0,5 itu masih ditoleransi. Nah, kemudian menentukan debit pengolahan. Berapa sih debit yang harus diumpankan dari influen, yaitu tadi Q0 ditambah yang disirkulasi.
Kemudian menghitung volume reaktor. Menghitung volume reaktor itu tadi kita kalikan dengan safety-nya, faktor safety-nya. Misalnya 0,25. Jadi volume cairan yang mau diolah misalnya 10, kita 1,25 kali 10. Itu volume reaktor yang harus disiapkan. Nah, kemudian cek nilai TD-nya 1 sampai 3. Kemudian hitung observasi yield yang diobservasi setiap harinya. Kemudian hitung produksi lumpur ya daripada organik yang terkandung, yang terlarut dan tersuspensi di dalam limbah tadi, kemudian dikonversi atau diuraikan oleh mikroorganisme menjadi bentuk lumpur. Lumpurnya itu adalah sebagian yang besar mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang, ditambah sisa yang tidak, sisa substrat yang tidak terolah. Nah, jadi itulah produksi lumpurnya ya. Nah, kemudian untuk menjamin proses yang berlangsung itu efektif, itu harus kita kontrol antara jumlah makanan dengan mikroorganismenya. Berada antara range 0,25 sampai 1. Kemudian cek volumetric loading-nya ya. Volumetric loading-nya itu organik atau dalam bentuk konsentrasi BOD atau dalam bentuk konsentrasi COD yang dimasukkan ke dalam unit pengolahan. Dalam hal ini tadi aktivitas selat ke dalam tangki aktivitas selat atau dalam tangki aerasi. Nah. Harus kita cek dia berada antara 1,6 sampai 3,2 kg BOD atau kilogram COD per meter kubik ya. Karena kilogram berarti per meter kubik. Kalau dia miligram per liter ya. Nah, dalam 1 hari ya. Nah, kemudian baru dari persamaan reaksi yang terjadi bisa kita estimasi dan kita tentukan kebutuhan organik secara kebutuhan oksigen secara teoritis sehingga dapat kita supply, kita set kecepatan udara mengalir ya. Oksigennya sekian. Oh, berarti udara itu kan terdiri dari oksigen sekian berarti udaranya harus sekian masuk biar cukup oksigennya. Kemudian mendesain sistem aerasi oksigen transfer, kemudian mendesain bak pengendap. 2, clarifier ya. Berapa beban clarifier? Berapa volume clarifier yang harus sediakan gitu. Baru habis. Jadi itu kita kalau mau merancang unit operasinya ya. Nah, kalau ini untuk yang plug flow konvensional extended aeration, lalu yang aerasi yang diperpanjang ya. Dimulai dari sini menentukan efisiensi pengolahan, menentukan kedalaman, menentukan rasio P dibanding L dan ini dan seperti kalau ini untuk lebih lah ya, untuk lebih Anda ingin berminat di sini boleh dipelajari lebih dalam jenis-jenisnya itu. Kalau misalnya Anda mau desain ini nanti sudah ada guide-line-nya. Kemudian kalau yang plug flow extended aerator tadi, kemudian ada juga yang aktivitas selat konvensional ya. Nah, kemudian ada yang dimodifikasi, ada kontak stabilisasi ya. Ada kontak stabilisasi, mana dia ini yang konvensional. Jadi aerasinya diperpanjang atau extended. Kemudian modifikasi ya dari perumpulan aktif. Ada yang aerasinya berjenjang, ada yang menggunakan tambah 1 tempat pengolahannya yaitu kontak stabilisasi. Jadi 1 tempat pengurai, 1 tempat kontak. Kalau tempat kontak itu ya dia menyerap, mengabsorpsi nutrien
atau substrat yang ada di dalam air limbah tersebut yang kandungan organiknya diabsorpsinya, kemudian dikontak stabilisasi di metabolitiknya, ya. Nah, menurut penelitian-penelitian, kalau lumpur aktif dengan kontak stabilisasi kinerjanya lebih bagus dari yang konvensional, yang satu tangki dibanding dengan 2 tangki. Yang 2 tangki itu ada kontak, yang itulah yang disebut dengan ada kontak stabilisasi, ya. Kemudian ada yang berbentuk panjang, ya. Ini panjang, ini pengolahannya parit, ya, parit oxidation ditch. Ada yang injeksi dengan oksigen murni. Kalau injeksi dengan oksigen murni pastilah mahal karena ada pemisahan antara O2-nya dari udara. Nah, kalau oxidation ditch, ya, bisa berbelok-belok, berliku-liku. Oke. Ini dia. Pertimbangan-pertimbangannya bisa kamu lihat nanti berada di range mana dia, ya. Keuntungan kekurangan dari masing-masing juga ada. Nah, kemudian tadi kalau ada menggunakan rotor atau unit oxidation ditch, maka panjang rotor yang diperlukan adalah kebutuhan O2 dalam bak berkapasitas oksigenasi rotor, ya. Panjang rotor yang diperlukan. Kalau aerated lagoon, gimana pula? Aerated lagoon itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu adalah kolam yang sangat luas. Yang dulunya itu ke Bapak Lestari pada pertama kali buka, itu namanya dulu PT Inti Indorayun Utama, jadi dia mengolah limbahnya dengan menggunakan aerated lagoon. Nah, kemudian timbul beberapa banyak masalah, debu, kemudian sekum ataupun busanya sangat tinggi, bisa di atas 1 meter di atas danaunya tersebut, dengan pengolahan tempat kolam pengolahan yang sangat luas itu, sehingga menggunakan untuk menghilangkan busanya itu harus buat anti foam, duit lagi, sehingga dievaluasi tidak ekonomis, maka mereka ganti sekarang dengan aktivitas selat, ya. Nah, kalau kita mau menggunakan aerated lagoon, boleh aja, tapi kita harus agak luas lah, ya. Kemudian air limbah yang diolah alirannya kontinu dan tidak perlu diresirkulasi, dikembalikan, karena tidak akan terjadi wash out. Waktu tinggalnya lama di dalam kolam tersebut karena kolamnya besar. Nah, kelemahannya distribusi O2-nya tidak merata. Di bagian atas kaya O2, di bagian dasar tanpa O2. Berarti bisa terjadi aerob fakultatif dan anaerob. Nah, padatan yang terdekomposisi secara anaerob harus di-remove setiap saat. Karena kita tadi menggunakan aerated lagoon yang diaerasi, kemudian di bagian bawah terjadi penguraian yang aerob, tentunya mengganggu dalam proses kita. Jadi itu harus dikuras setelah lumpur yang mengendap di bawah. Tanpa adanya pengendapan akhir, kandungan padatan pada effluent menghambat fungsi lagoon itu sendiri. Ya, tidak ada clarifier lagi, ya. Oke. Nah, karakteristik dari effluent itu biasanya dinyatakan sebagai BOD dan suspended solidnya. Nah, kebutuhan oksigen sama dengan 0,7 sampai 14 kali daripada sigma dari BOD 5 hari. Dari hasil dari operasi instalasi industri dan domestik.
temperatur mengurangi aktivitas biologi dan efisiensi pengolahan. Ya. Pengaruh temperatur dapat mengurangi aktivitas biologi dan efisiensi pengolahan. Ya. Ya, kalau mau apa nanti aerated lagon begini ya. Kemudian sequencing bed reaktor SBR begini menggunakan sistem suspended growth. Ya, kemudian kriteria desainnya seperti ini. Tahapan operasinya seperti ini. Kemudian kita di sini tidak bicarakan, kita nanti ini kolom stabilisasi, artinya kolom stabilisasi adalah modifikasi dari aktivitas selat yang konvensional ya, yang terdiri dari dua tempat penguraiannya ya. Oke, konfigurasi kolom stabilisasi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kolom anaerob. Nah, kolom anaerob ini akan kita bicarakan di minggu depan ya. Di pertemuan selanjutnya ada anaerob ya. Nah, jadi di CP kita yang dari Ibu adalah mampu mendesain proses dan unit atau merancang proses pengolahan limbah cair secara biologi. Ya, contohnya Ibu sudah kasih secara detail aktivitas selat. Ya. Kemudian prosesnya ada dua, secara aerob dan anaerob. Nah, yang aerob sudah selesai, yang kurang bisa Anda dapatkan dari sumber yang lain. Banyak kali sumber ditanya aja Mbak Google, searching apa namanya, googling lah banyak-banyaknya. Mau dengan saya kuliahnya tidak enak dan tidak jelas, bisa Anda dapatkan kuliah dari universitas-universitas lain lagi dengan menonton YouTube-nya, membuka website-nya, melihat PowerPoint-nya, dan sebagainya. Nah, untuk menambahi kekurangan yang saya berikan. Karena sekarang ini tidak ada lagi batas, kita bisa akses semua. Kita mau kuliah di Oxford pun bisa. Ya, kuliah maksudnya kuliah seperti ala mereka kita ikut. Yang penting kan pengetahuannya terekstrak masuk ke dalam membran kita, menjadi kemampuan kita. Jadi untuk zaman sekarang ini terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengekstrak ilmu pengetahuan ya. Jangan dipadakan apa yang di PPT dosen ya, harus baca bukunya juga. Nah, anaerobik biological wastewater treatment banyak loh bukunya ya. Biological wastewater treatment banyak bukunya. Ada yang free, ada, tinggal di-download. Ya. Kalau mahasiswa kan ada cara mencurinya ya. Mencurinya ada cara menghacker, kalaupun tidak dibagikan. Nah, iya, pergunakan ininya lah untuk belajar ya, semaksimal mungkin Anda bisa dapatkan mengekstrak pengetahuan itu. Anda simpan di dalam Google Drive Anda ya kan. Bila diperlukan nanti Anda kerja, mana tahu Anda ditempatkan di pengolahan di industrinya ya, bagian water treatment, bisa Anda nggak capek-capek lagi cari, udah ada referensi yang tersimpan dalam
Google Drive Anda sendiri. Oke, ada pertanyaan, Kak? Ada pertanyaan? Biasanya pas semua itu, ya kan? Siapa Irfan sudah buat tadi cadangan absen di Google Form sama di screenshot? Izin, Bu. Irfan Kurniawan sudah. Izin, Bu. Siapa yang buat? Untuk kontingen Andrew Moses, Bu. Hah? Kontingen Andrew Moses, Bu. Oh, mana dia? Andre Moses Saya, Bu. ya. Iya, Bu. Oke, sudah dibuat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kalau gitu kita akhiri kuliah ya. Saya memang cepat gitu. Jadi perlu Anda baca dari sumber lain. Yang enaknya ya dengarkan, ada yang YouTube-nya dosen-dosen lain yang lebih bagus ya, yang perfect menyediakan bahan tersebut. Bisa Anda ekstrak dari situ juga. Tetapi setidaknya saya sudah kasih dasar-dasarnya ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya.